Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Oriza, NIM 0055 dari TBIB BP22. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode mixing dalam sosiolinguistik. Kode mixing adalah fenomena penggunaan dua atau lebih bahasa dalam satu percakapan atau kalimat. Hal ini umum terjadi dalam masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa atau dalam situasi komunikasi antara penutur bahasa yang berbeda. Kode mixing dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari penggabungan kata atau frasa dari bahasa yang berbeda hingga penggabungan seluruh kalimat atau percakapan. Sementara Grosjean 1982 mengatakan kode mixing adalah perubahan satu bahasa ke bahasa lain dalam ujaran yang sama atau dalam teks lisan atau tulisan yang sama. Menurut ahli, kode mixing dapat memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Fungsi sosial. Kode mixing dapat digunakan untuk memperkuat identitas kelompok atau menunjukkan afiliasi dengan kelompok tertentu. 2. Fungsi ekspresif. Kode mixing dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi atau perasaan yang sulit diungkapkan dalam suatu bahasa. 3. Fungsi referensial. Kode mixing dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam satu bahasa saja. Contoh kode mixing dalam percakapan sehari-hari. 1. Kamu sudah makan? Let's go makan siang. Bahasa Indonesia plus bahasa Inggris. 2. Can you tolong ambilkan saya air minum? Bahasa Inggris plus bahasa Indonesia. 3. Kamu mangan aha? Dalam bahasa Batak. Dalam contoh-contoh di atas, terdapat penggunaan kata atau frasa dari bahasa yang berbeda dalam satu kalimat atau percakapan. Hal ini menunjukkan adanya kode mixing yang terjadi. Kode mixing adalah istilah linguistik yang mengacu pada penggunaan dua atau lebih bahasa dalam satu ujaran. Misalnya, ketika seseorang berkata, I mean, ganti ke kalimat lain atau by the way, nanti siang kita lunch apa ya? Fenomena ini cukup umum terjadi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar dengan berbagai bahasa asing melalui media sosial, film, musik, dan lain-lain. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa asing yang paling sering dicampur dengan bahasa Indonesia karena dianggap sebagai bahasa internasional yang bergengsi dan bermanfaat. Alasan kode mixing menurut para ahli, ada beberapa alasan mengapa orang melakukan kode mixing dalam berkomunikasi. Berikut adalah beberapa alasan yang paling umum. Pertama, need feeling motive, yaitu ketika seseorang tidak mengetahui atau lupa atau ungkapan tertentu dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga mencari padanan atau pengganti dari bahasa lain. Misalnya, ketika seseorang berkata, aku mau beli, how do you say it in Indonesia? Blender, atau dia suka banget main, what is it called? Skateboard. 2. Specific feeling motive, yaitu ketika seseorang ingin menunjukkan status sosial, pendidikan, atau pengetahuan yang tinggi dalam menggunakan bahasa asing yang dianggap lebih prestisius atau modern. Misalnya, ketika seseorang berkata, aku lagi diet nih, makanya cuma eat salad, atau gue suka banget nonton Netflix, serunya bikin baper. 3. Other reason, yaitu ketika seseorang memiliki tujuan lain yang berhubungan dengan konteks, situasi, atau tujuan komunikasi. Misalnya, ketika seseorang berkata, kamu harus rajin belajar biar bisa get scholarship, untuk memberi motivasi atau nasihat, atau ketika seseorang berkata, wow, you look amazing, untuk memberi pujian atau ekspresi kagum. Dampak kode mixing. Dampak dari fenomena kode mixing dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang paling sering dibahas. Pertama, dampak positif. Seperti
meningkatkan keterampilan berbahasa asing. Dengan melakukan kode mixing, seseorang dapat memperluas kosakata dan pemahaman tentang struktur bahasa asing yang digunakan. Hal ini dapat membantu proses pembelajaran dan penguasaan bahasa asing tersebut. 2. Meningkatkan kreativitas berbahasa. Dengan melakukan kode mixing, seseorang dapat mengekspresikan diri dengan cara yang lebih variatif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas berbahasa dan kemampuan beradaptasi dengan situasi komunikasi yang berbeda-beda. 3. Meningkatkan keberagaman bahasa. Dengan melakukan kode mixing, seseorang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan bahasa. Hal ini dapat meningkatkan keberagaman bahasa dan mencerminkan dinamika sosial budaya masyarakat. 2. Dampak negatif. Pertama, menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan melakukan kode mixing, seseorang dapat mengurangi penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Hal ini dapat menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia dan mengganggu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. 2. Menimbulkan kesalahpahaman komunikasi. Dengan melakukan kode mixing, seseorang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakefektifan komunikasi dengan orang lain yang tidak memahami atau tidak terbiasa dengan bahasa asing yang digunakan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakefektifan komunikasi dan mengganggu hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. 3. Mengancam kelestarian bahasa daerah. Dengan melakukan kode mixing, seseorang dapat mengabaikan atau melupakan penggunaan dan pelestarian bahasa daerah yang merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat. Penggunaan dan pelestarian bahasa daerah merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat. Hal ini dapat mengancam kelestarian bahasa daerah dan mengurangi kekayaan bahasa di Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena kode mixing di Indonesia memiliki alasan dan dampak yang beragam. Kode mixing dapat dipandang sebagai bentuk kreativitas atau kemalasan, dapat membantu atau menghambat pembelajaran bahasa asing tergantung dari frekuensi dan kualitas penggunanya. Kode mixing juga dapat mengancam atau memperkaya keberagaman bahasa di Indonesia, tergantung dari sikap dan kesadaran penuturnya. Oleh karena itu, sebagai penutur bahasa Indonesia yang multilingual, kita perlu bijak dalam melakukan kode mixing. Kita perlu mempertimbangkan konteks, situasi, dan tujuan komunikasi kita, serta memastikan bahwa mitra tutur kita memahami dan menerima bahasa asing yang kita gunakan. Serta juga perlu menjaga dan menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan, serta bahasa daerah sebagai warisan budaya dan identitas kita. Sekian penjelasan kode mixing yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.